Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Herman Duanto selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Muslimah. Yang saya hormati Ibu Dia selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya sayangi kawan-kawan sejawat. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi kita kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam acara materi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Tidak lupa salam berlalu salam kita ajukan kepada Nabi kita besar kita Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam kebenaran seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua kata sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir itu penutup. Marilah kawan-kawan kita membuka acara ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menginjak acara kedua yaitu kata sambutan kepada Ibu Dia Novarina selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 6 Seluma, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru SMK Negeri 6 Seluma ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman tentang penerapan disiplin positif atau budaya positif di SMK Negeri 6 Seluma yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sekaligus CGP Angkatan 10 Kabupaten Seluma. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan Islamiah dan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru hebat yang telah menyempatkan diri untuk hadir di ruang guru ini, sangat berbahagia bahwa kita diberi kesempatan ya. Kita memiliki CGP Angkatan 10 di mana salah satu aksi nyatanya yaitu menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah ini. Mungkin untuk materi budaya positif ini sudah pernah diterima ya dari CGP angkatan sebelumnya. Namun kenapa materi ini selalu saja harus dipaparkan ya? Aksi nyatanya selalu menyebarkan pemahaman. Setiap angkatan pasti tugasnya seperti ini. Kenapa? Karena yang ingin dicapai ini adalah budaya. Ya, yang ingin dicapai bukan pemahaman saja. Kalau paham mungkin sudah paham semua. Apa budaya positif, apa disiplin positif, mungkin sudah paham. Bahkan di sekolah ini kita sudah membuat keyakinan kelas ya di setiap kelas. Dan itu salah satu bentuk dari disiplin positif. Namun karena tujuan akhirnya adalah budaya positif dan untuk mencapai budaya itu tentu tidak bisa instan, tetapi perlu konsistensi ya, perlu terus menerus dilaksanakan. Bukan pas lagi ada CGP, kita aktifkan. Sedang ada pengelolaan kinerjanya tentang disiplin positif, maka kita lakukan. Nanti semester nanti bukan disiplin positif, akhirnya ya tinggalkan lagi keyakinan kelasnya. Bukan seperti itu, tetapi apa yang sudah kita dapatkan pemahaman ya yang akan disampaikan kembali nanti oleh Bapak Kepala Sekolah itu untuk sama-sama kita pahami, renungkan dan kita laksanakan di kelas.
hal kecil saja, mungkin dari yang telah Bapak Ibu laksanakan di pengelolaan kinerja pada semester ini, yaitu bagaimana untuk secara konsisten memberikan penguatan keyakinan kelas. Ya, selalu saya sampaikan di sana saat ada observasi, saya tidak melihat Bapak Ibu mau pakai metode apa, tidak lihat mau pakai media apa, tetapi yang kita lihat adalah ada nggak Bapak Ibu menyinggung tentang keyakinan kelas, konsisten tidak, ya, berdampak tidak dengan sikap murid, apakah mungkin dia cuek saja atau seperti apa. Jadi dari hal itu saya selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum mengharapkan ada kemajuan, ada perubahan ya dari kegiatan ini yang mungkin sudah ketiga kalinya dilaksanakan di sekolah ini, tapi saya harapkan ada bentuk perubahan nyata di kelas ya. Bagaimana kita menerapkan budaya positif ini di kelas dengan anak-anak. Ya, nanti banyak sekali saya rasa materi-materi yang menarik ya Bapak Kepala Sekolah. Salah satunya sebagaimana tipe-tipe guru ya kan. Kita masih ingat ada yang penghukum. Apakah kita dari tahun ke tahun masih menjadi tipe penghukum ataukah sudah menerapkan restitusi? Bagaimana kira-kira? Kita mengulang kembali materi itu, kita mengingat kembali, kita renungkan apa yang telah terjadi setahun lalu dan bagaimana sekarang. Apakah kita akan tetap seperti itu atau mungkin akan kita ubah ke jalan yang lebih baik. Mungkin di bawah pimpinan Bapak Kepala Sekolah yang sekarang ini sudah menempuh CGP, dan kita doakan bersama-sama bisa mendapatkan gelar guru penggerak, bisa memberikan perubahan positif juga, dan bisa memperkuat budaya positif di sekolah ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon ampun, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nova telah memberikan kata sambutnya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Herman Juwanto MPD. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru di lingkungan SMK Negeri 6 Subang. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Selanjutnya salam dan salam kita selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru, para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam mendukung kegiatan, yaitu dalam rangka acara destinasi, yaitu aksi nyata pada modul 1.4, yaitu program guru penggerak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dewan Guru sekalian, tentu saja akan mencoba untuk berdiskusi, bertukar pikiran kepada Bapak Ibu tentang budaya positif. Ya, dari Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu tugas dari CGP adalah bagaimana kita melakukan diseminasi terhadap apa hal-hal yang bisa kita bagikan kepada rekan-rekan, terutama di sekolah tempat kita tempat sekolah kita bertugas. Ini tentu merupakan suatu budaya positif juga. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke yang pertama.
program. Nah, ini adalah beberapa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah adanya perubahan paradigma baru. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian ada disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kontrol kita sebagai seorang tenaga pendidik, kemudian ada keyakinan kelas dan segala restitusi. Ini yang akan kita dalami pada kesempatan yang baik ini. Kita akan berdiskusi nanti. Silakan di slide dulu. Baik. Sekarang pembelajaran nah ini adalah pembelajaran paradigma baru. Mungkin sebelum saya jelaskan, mungkin Pak Harun, kira-kira apa yang bisa kita tangkap dari pembelajaran paradigma baru? Pak Harun, Pak Ihsan ya? Pak Harun boleh. Silakan Pak Ihsan, apa kira-kira? Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah pembelajaran paradigma ini dengan sekolah merupakan salah satu pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maka dengan ini seluruh sekolah merupakan wadah menentukan karakter siswa, membiasakan budaya positif sekolah, tentu akan membentuk karakter peserta didik yang positif dalam kegiatan bermasyarakat. Oke, luar biasa Pak Ihsan ya. Jadi materi yang belum disampaikan dia sudah paham duluan ya. Alhamdulillah memang sekolah kita sudah memiliki CGP hebat ya, guru penggerak hebat ya, bukan CGP lagi ya. Alhamdulillah. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan itu kita sebagai guru ya kan harus merubah pola pikir kita, paradigma baru ya. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa anak di kelas kita itu sama rata, betul kan? Sama rata. Kalau kita kasih tugas sama, ya kan? Padahal bahwa di kelas kita itu kalau ada 20 siswa di kelas kita, itu pasti memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang pasif, ada yang aktif, bahkan ada yang hiperaktif. Masih banyak lagi keunikan-keunikan yang dimiliki oleh siswa kita. Bahkan ada tidak betul kemungkinan bahwa di sekolah kita itu ada yang memiliki IQ-nya di bawah rata-rata. Nah, tentu kita sebagai guru ini harus merubah mindset kita. Bagaimana agar siswa yang itu dapat berkembang, mengembangkan dirinya atau mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Itu tugas kita sebagai guru. Nah, maka ada namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya secara intinya bahwa diferensiasi itu adalah bagaimana seorang guru itu melakukan proses pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peserta didik atau murid. Nah, rohnya adalah mengarah ke kurikulum merdeka, yaitu kurikulum merdeka itu adalah yaitu profil belajar Pancasila. Itu yang menjadi arah kita ke depan. Nah, sebagaimana Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa profil Pancasila itu ada 6 ya kan. Yang pertama adalah membentuk siswa yang bertakwa ya kan, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkemerdekaan global, kemudian memiliki semangat gotong royong, kemudian kreatif, kemudian
mandiri, dan bernalar kritis atau berpikir kritis. Itulah yang nantinya akan menjadi acuan kita sebagai tenaga guru, sebagai tenaga pendidik. Kita merubah mindset kita bagaimana kita kedepannya menjadi guru yang memiliki paradigma yang baru atau berpikir ke arah yang lebih maju ke depan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Baik. Baik, selanjutnya adalah bagaimana kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, selama ini kita menganggap yang pertama kita bandingkan stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kan disebut dengan stimulus respon. Sedangkan teori kontrol ada pilihannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua adalah perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, rata-rata kita sebagai guru pasti seperti itu. Setiap orang berbuat perilaku yang buruk itu kita anggap sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau teori kontrolnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi artinya kan orang berperilaku apapun itu pasti memiliki tujuan. Ini yang harus kita pahami sebagai guru. Yang selanjutnya stimulus responnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ya, jadi kalau teori kontrolnya adalah hanya kita atau Anda yang bisa mengontrol diri kita atau diri kita sendiri, ya kan? Jadi orang tidak bisa mengontrol kita. Artinya di sini nanti pasti akan terbangun namanya motivasi secara intrinsik. Yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, pemaksaan. Sedangkan teori kontrolnya adalah berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, ya. Jadi kalau kita itu kan kadang-kadang apa menang atau kalah, ya kan, itu cara kita berpikir. Kemudian model berpikir menang-menang, ya, jadi artinya tidak ada yang kalah, ya. Jadi kalau berpikir tidak yang kalah, walaupun mungkin nilai yang dicapai itu tidak sesuai ekspektasi yang kita harapkan, tapi tetap kita menganggap itu adalah suatu kemenangan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan pendekatan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan kemampuan individu pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individu atau kelompok. Yang berikutnya adalah pendekatan secara individu kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan. Jadi artinya kan antara seorang guru sebagai tenaga pendidik itu harus memiliki kerjasama kepada pemangku kepentingan. Jadi tidak bisa kita menciptakan suatu budaya positif di lingkungan sekolah, ya kan, atau dalam satu pendidikan di kelas tanpa kita berkoordinasi atau berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. Baik, sekarang ada nilai-nilai kebajikan berlaku secara universal. Coba menurut Ibu Lisa, kira-kira yang berlaku universal apa kira-kira? Universal. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan yang secara universal itu kan dapat diterima, ya kan, oleh semua orang, semua golongan, agama, keyakinan dan sebagainya, ya kan, itu disebut dengan dapat berlaku secara universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu pada dasarnya adalah merupakan sifat-sifat mulia
manusia ya kan, atau positif yang merupakan yang memiliki tujuan yang mulia, yang semua orang atau individu itu pasti ingin mencapai tujuan itu. Kemudian ada nilai yang disepakati bersama. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai yang sudah disepakati secara bersama. Misalnya lintas bahasa, suku, agama maupun agama. Nah, sehingga dapat kita lihat bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam rohnya kurikulum merdeka itu, yaitu profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Ini merupakan nilai-nilai yang berlaku secara universal. Ya, misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya kan? Coba kenapa dikatakan ini universal? Ya, setiap agama atau suatu keyakinan itu pasti sama, yaitu ingin menciptakan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berhala mulia juga sama. Kemudian mandiri, bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai yang harus kita pahami, nilai united dan yang berlaku secara universal. Baik, ini yang penting bahwa kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik itu harus memahami, yaitu bahwa kita manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Nah, maka kalau kita nanti kalau anak yang perilakunya yang aneh-aneh ya kan, atau yang tidak sesuai ekspektasi kita, maka kita harus mengacu nanti. Mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, nanti kita kupas sama-sama ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Baik itu tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Artinya manusia itu akan stabil dalam hal ini peserta didik ya kan, apabila kebutuhan dasarnya itu kita paham ya. Jadi kembali kepada pengantar sebelumnya tadi, jadi bahwa siswa kita itu atau murid kita itu adalah memiliki karakter yang berbeda, memiliki keunikan dan masalah dan latar belakang yang berbeda. Maka kita harus mampu mengidentifikasi. Mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi atau tidak terpenuhi sama sekali. Ya, itu nanti kita coba untuk berdiskusi. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya kan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ini harus kita perhatikan ya kan. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira untuk bertahan hidup itu apa kira-kira? Contoh, Ibu Mayang apa kira-kira? Kebutuhan ya pangan ya kan, kemudian sandang, kemudian apa lagi? Papan. Itu kebutuhan dasar. Jadi contoh siswa kita mungkin di antara siswa itu ada yang memang kebutuhan bertahan hidupnya susah terpenuhi, sehingga dia akan berdampak terhadap perilaku atau tindakan yang dia lakukan. Maka kita sebagai guru tentu harus dapat mengidentifikasi kebutuhan yang dimiliki, yang dasar yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua adalah kebutuhan untuk merasa diterima. Coba Ibu Yudi, apa kira-kira contohnya? Ketika kita berada di suatu lingkungan itu, kita merasa nyaman gitu Pak, tidak merasa diasingkan. Ketika kita mendekat, orang-orang menerima, tidak ya waktu kalau murid itu ketika
dia semua orang yang tadinya sibuk cerita tiba-tiba dia mengumumkan seperti bentuk penolakan secara psikis juga. Ya, bagus. Ibu Yuli ini luar biasa ya. Ya, memang pernah kita mengalami ya kan, anak-anak kita tuh yang susah untuk berkomunikasi atau berinteraksi kepada kawan-kawannya. Ya, sehingga dia merasa minder atau merasa tidak percaya diri, ya kan? Nah itu harus kita perhatikan. Jadi berarti dia memiliki kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu bahwa dia itu mau itu diterima, ya kan? Mau diterima di lingkungan, baik itu temannya maupun guru maupun lingkungan satuan pendidikan, dia ingin diterima, diperlakukan sebagaimana mestinya, ya kan? Kadang-kadang memang ada tidak, justru anak yang minder-minder seperti itu justru tidak kita, ya semakin terasing ya kan itu. Sedangkan anak-anak yang rajin, yang pintar justru mendapatkan perhatian yang lebih. Itu sering terjadi di lingkungan kita, tidak bisa kita pungkiri, ya seperti itu. Baik, yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Ya, jadi pada dasarnya bahwa kita manusia itu memiliki kemauan untuk bebas. Ya, mungkin ada di antara siswa kita yang perilakunya dia susah untuk dikendalikan, ya kan, susah untuk dia mau bebas sebenarnya. Jadi mendapatkan kebebasan, tidak mau terlalu diintervensi atau mengikuti kemauan kita, apa yang kita mau. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi siswa-siswa kita itu ada yang mau kesenangan. Coba misalnya Ibu Edi, apa kira-kira Ibu Edi? Apa contoh siswa kita yang membutuhkan suatu kesenangan atau fans? Apa? Mungkin mau dipuji, Pak. Harus diberikan ya, butuh perhatian khusus ya kan, misalnya mau dipuji, dihargai, ya kan, apa yang ya kan dihargai. Jadi kalau dia buat tugas itu diberikan penghargaan, tapi bukan reward. Nanti kita bahas nanti. Boleh nggak kalau sebenarnya kita memberikan reward itu atau hadiah, ya nanti kita bahas ya. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan penguasaan atau disebut dengan power. Coba. Jadi anak kita tuh unik. Ada memang yang memiliki kemampuan mau berbeda dengan yang lain, atau memiliki jiwa yang pemimpin, ya kan? Ya, dia mau lebih, powernya, dia mau dihargai, dianggap lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini harus kita perhatikan kita sebagai guru. Nah, kalau kebutuhan-kebutuhan ini tidak kita penuhi, ini akan berdampak terhadap perkembangan anak itu. Maka kita sebagai guru harus mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh para peserta didik kita atau murid. Baik, ini lanjutkan. Ini menurut Gosen dalam bukunya disebut dengan Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia itu melakukan sesuatu, ya kan? Jadi kenapa manusia itu cenderung ingin melakukan sesuatu? Contoh misalnya, ada siswa yang mau bolos, ya kan? Atau tidak mau ikut, pasti ada motivasinya, ya kan? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya.
Ini motivasi pertama. Jadi siswa kita itu dia membuat perilaku seperti itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contoh misalkan, nah ini biasanya bagus nggak? Nah yang seperti ini biasanya sifatnya instan ya kan, instan itu apa namanya? Ya, artinya kan tidak ada proses. Ya, tidak ada proses, dia spontan saja, ya kan? Ya hukum oleh gurunya nggak senang dia berhenti kan itu. Yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini menurut teori ini, ya. Jadi orang melakukan sesuatu itu bukan dikarenakan motivasi secara intrinsiknya, tetapi lebih kepada mengharapkan reward apa yang disampaikan oleh Ibu ini tadi, atau penghargaan apa imbalan dari orang lain. Ya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling bagus. Ini kalau dalam istilahnya itu dia memiliki motivasi secara intrinsik dari dalam, ya internal. Ini yang sebenarnya yang ketiga ini yang nantinya akan kita kembangkan. Bagaimana siswa kita itu nanti dia betul-betul memiliki motivasi secara internal atau Pak Bobi tadi, atau motivasi intrinsik ya. Intrinsik dari dalam, ya. Sama kita sebagai guru juga sama. Jadi kalau sudah terbangun motivasi yang ketiga ini, saya rasa kalau Ibu Nova nggak usah lagi ya kan repot-repot ya. Sehingga kalau ada jam belajar ya langsung. Ya, itu kira-kira seperti itu. Sama dengan anak kita. Ya. Lanjut. Nah, ini kita bahas ini. Kalau Pak Bobi ini kan CGP apa guru penggerak ya, paham. Sekarang saya minta kepada Ibu Indah. Nah, Ibu Indah ini kan kira-kira Ibu Indah ini kan ada 3: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya? Perbedaannya apa? Kalau hukuman apa? Kalau konsekuensi apa? Kalau restitusi apa? Nanti kita lihat, kita nanti pada sampai ke tahap yang mana yang kita lakukan itu. Silakan Ibu Indah. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini kan kadang kamu jawab banyak kamu paling. Kalau hukuman itu Pak, dianya kita secara langsung dihadapkan kita. Kalau sekuensi itu masih bisa ada tahap-tahapannya. Kalau restitusi, kalau restitusi belum jelas. Mungkin bisa minta jelaskan. Ibu Lisa sudah pernah saya restitusi kemarin. Ibu Lisa apa kira-kira restitusi kalau hukuman? Kalau hukuman itu menurut saya suatu yang hukuman itu suatu yang kita dapatkan karena kita melakukan kesalahan gitu Pak. Sedangkan konsekuensinya misalnya kayak apa namanya tuh, kita menyadari kesalahan kita sendiri. Sedangkan restitusi itu solusi bukan Pak. Saya bikin coba, kalau salah tolong luruskan. Gak apa-apa Pak. Ya. Ya, luar biasa ya. Jadi guru-guru kita ini hebat ya. Baik. Jadi kalau hukuman itu sebenarnya jujur saya juga masih pada tahap ini. Ya kan. Misalkan ada lambat, kamu lambat bersihkan WC. Itu kan hukuman kan?
Baik, jadi kalau hukuman itu sebenarnya kalau pengertiannya luas saja kan, tapi kita minimal kita sudah ngerti. Jadi kalau hukuman itu lebih kepada tindakan yang lebih kepada sepihak, ya kan? Tidak ada kesepakatan sebelumnya, ya kan? Jadi apa yang ada di pikiran kita sebagai guru ya itu saja. Jadi lebih kepada, kemudian sifatnya lebih kepada yang spontan, tidak terukur, ya kan? Itu disebut dengan hukuman. Jadi kita jujur saja memang kita guru itu masih banyak pada fase ini menghukum, ya, menghukum murid. Sehingga murid tidak tahu apa-apa, belum tahu salah benarnya dia sudah dihukum, ya kan? Padahal setelah dihukum ternyata alasannya masuk akal kan, itu kan? Oh dia terlambat ini, oh alasannya masuk akal ini. Dan tidak sistematik, tidak sesuai dengan apa namanya tahapan-tahapan yang benar. Jadi bagus dipindah, ya. Nah kalau konsekuensi ini adalah ini tingkatannya sudah lumayan, ya kan? Sudah lumayan. Tes. Apa yang membedakan? Kalau konsekuensi itu apa yang membedakan? Jadi yang kedua belah pihak itu sudah ada semacam kesepakatan, ya kan? Sudah tahu. Jadi kalau murid itu sudah tahu, kalau saya terlambat, apa yang akan saya dapatkan nanti, ya kan itu? Itu disebut dengan konsekuensi. Ya. Jadi sudah terbangun suatu keyakinan bersama, ya. Jadi bukan kalau dia tidak mengerjakan tugas apa konsekuensinya, dia paham. Oh saya mendapatkan nilai yang berarti saya harus mengerjakan ulang. Tergantung kepada keyakinan yang kita bangun bersama. Itu konsekuensi. Jadi sudah agak bagus kalau kita sudah membangun suatu konsekuensi. Sedangkan restitusi, betul apa yang disampaikan oleh Ibu Lisa tadi. Nah, kita kalau restitusi itu bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan apa namanya itu? Dengan menyelesaikan itu berdasarkan keinginan semuanya, baik yang berbuat salah maupun yang merestitusinya. Jadi silakan nanti siswa itu atau murid itu sendiri nanti yang akan membangun kesadaran. Ya. Nah kemudian kalau restitusi dia harus memiliki tahapan-tahapan yang benar, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Ya. Baik. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita dengan sudah memahami tentang apa hukuman, apa itu konsekuensi dan restitusi, maka kita sebagai guru perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah. Jadi selama ini tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman, ya. Jadi kedepannya kita jangan lagi dalam bentuk hukuman, tapi lebih kepada kita menyelesaikan, yaitu dengan menggunakan restitusi. Nah kalau disiplin merupakan identitas sukses, kalau hukuman merupakan identitas gagal. Jadi kalau disiplin itu merupakan identitas yang sukses. Jadi setelah dia kita lakukan semacam restitusi,
sehingga siswa itu akan terbangun motivasi secara intrinsik bagaimana dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kalau hukuman tadi merupakan definisi gagal. Artinya kan kalau tidak ada yang menghukum, tidak ada hukuman, dia akan mengulangi ya kesalahan yang sama atau kesalahan baru. Nah, maka disiplin positif dibagi menjadi dua. Ada disiplin dalam bentuk konsekuensi atau kesepakatan. Yang kedua adalah disiplin dalam bentuk risiko. Jadi dari ketiga hal ini yang harus kita tinggalkan itu adalah yang namanya menghukum. Itu nggak boleh lagi kita menghukum. Ya. Oke, yang berikutnya saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Kalau kita memberikan reward atau hadiah itu kira-kira baik, berdampak baik apakah tidak kepada murid kita? Silakan Ibu Pak Rido ya. Pak Rido, kita sering kan ya kalau habis ulangan kita memberikan reward, hadiah ya kan. Oke, kalau menurut saya kalau memberikan hadiah itu ada dampak baik, ada dampak buruknya. Cuma kalau dampak baiknya bisa jadi motivasi untuk anak tersebut bisa mencapai sesuatu seperti itu. Cuman dampak buruknya kalau dia nggak ada seperti kayak reward kayak gitu, ya udah nggak usah kayak gitu kan, mending abaikan aja gitu. Nah, jadi lebih ke ada pamrih seperti itu. Itu mungkin dari saya. Baik, ini mungkin ini Pak Bobi. Silakan Pak Bobi. Kita memberikan reward atau hadiah itu untuk perkembangan murid ya kan. Tadi bagaimana menurut pandangan Pak Bobi? Silakan Bobi. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesempatannya. Ini menurut saya mungkin sedikit pendapat dengan Pak Rido tadi. Ketika kita memberikan reward atau hadiah atau sesuatu hal yang dilakukan siswa itu dengan sebuah pemberian sebuah reward ataupun hadiah, ini ada kalanya baik ataupun tidak baiknya. Ketika ini baik karena ini memberikan support atau memberikan motivasi terhadap siswa lain agar melakukan sesuatu. Tapi ada halnya ini menjadi sebuah hal yang tidak terbaik Pak. Ketika reward tersebut dijadikan sebuah patokan atau misalnya ketika adanya pergantian guru nih, misalnya di mata pelajaran tertentu, ketika seorang guru memberikan reward ketika anak didik atau peserta didiknya mendapatkan nilai yang lebih tinggi, nantinya ketika pada saat kenaikan kelas atau di kelas selanjutnya gurunya ternyata tidak memberikan reward ketika nilainya tinggi, maka siswa tersebut akan down atau akan berubah, untuk apa saya mendapatkan nilai atau mengejar nilai atau memberikan hal yang terbaik dalam pembelajaran, juga tidak akan mendapat reward. Ini menjadi menanamkan sesuatu hal yang terdapat dalam diri siswa menjadi hal yang rajin atau ada hal yang akan dikejar. Ketika tidak mendapatkan hal yang dikejar tersebut, maka menjadi perubahan mental atau perubahan pemikiran terhadap siswa tersebut. Seperti itu. Jadi memang ketika kita memberikan reward dan penghargaan atau hadiah untuk siswa, ini memang perlu kita sikapi dengan baik Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tangan untuk Pak Rido, Pak Bobi yang luar biasa. Ya. Baik, memang kalau kita berbicara tentang dampak positifnya terhadap pemberian reward atau hadiah itu memang pasti akan mengalami suatu perdebatan ya kan. Tapi lebih kita lihat dari pendapat seorang ilmuwan yang bernama Alpi Kohn ya kan. Sebenarnya pemberian intinya adalah pemberian reward itu
betul apa yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi, itu akan berdampak terhadap ketergantungan ya Pak Bobi. Ketergantungan. Artinya dia melakukan sesuatu itu dikarenakan ada sesuatu yang ingin dia kejar atau dia peroleh, ya itu. Nah, betul lah ketika dia tidak dijanjikan reward ya atau hadiah, maka dia akan mengalami kemunduran biasanya kan, dia tidak motivasinya menjadi berkurang ya. Nah sebenarnya dalam hal ini sebaiknya reward itu memang ditiadakan itu dalam artian itu tidak berdampak baik pada dasarnya. Akan tetapi reward yang paling bagus itu apa? Dia melakukan sesuatu, mencapai sesuatu itu bukan atas janji yang diberikan. Kan ada kan, misalkan Pak Bobi ini menjadi guru yang terbaik di tingkat kabupaten misalkan. Dia tidak tahu, dia hanya bekerja saja, motivasi dia dari dalam, kemudian tiba-tiba dia dipanggil, diberikan reward, itu bagus. Yang tidak bagus itu adalah kita memberikan janji, mengiming janji hadiah ataupun reward. Jadi kedepannya ini perlu itu kita diskusikan. Di satu sisi memang kesiapan dari peserta didik kita sendiri ya itu ya. Yes. Nah ini lanjutan dari Alpi Kor tadi ya, dia mengatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, itu sama maksudnya. Artinya semakin kita banyak memberikan janji, reward atau hukuman, justru akan menyebabkan anak itu tidak terbangun motivasi secara intrinsik dari dalamnya, sehingga akan berdampak kurang baik kepada peserta didik kita. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ingin tahu ya kan, bahwa kita guru itu memiliki 5 posisi. Jadi kita nanti di mana? Ya. Ini harus kita pahami. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama posisinya sebagai penghukum. Ya, penghukum kan apa ya? Menghukum, memvonis ya kan, apa yang kita lakukan itu tidak terkontrol ya kan, ya. Kemudian sepihak saja. Jadi ini masih banyak. Coba kita jujur saja Bapak Ibu. Kira-kira pada posisi kontrol penghukum ini masih terjadi di lingkungan kita sebagai guru ya, bukan di SMK 6 saja. Kira-kira mana Ibu ini? Ibu ini masih banyak guru yang posisinya menghukum ya. Masih ada, bahkan masih banyak ya kan. Saya jujur ya, termasuk saya juga kadang-kadang masih melakukan yang namanya tindakan menghukum tadi kan. Ya, menghukum. Ya masih banyak. Apa contohnya? Anak tidak mengerjakan tugas, langsung panggil ke depan kelas, silakan angkat kaki kamu 1, ya kan? Maka itu menghukum ya kan. Oke. Yang kedua, guru itu berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kira-kira yang mana ya yang membuat rasa bersalah ya? Ibu ini, Wiwi, ada guru itu posisinya membuat rasa bersalah. Halo. Yang nomor 2. Jadi kalau mau hukum kan jelas kan,
menghukum. Ya. Kalau membuat rasa bersalah apa contohnya kira-kira? Saya Pak. Ya, silakan. Ya, kalau pengetahuan saya membuat rasa bersalah itu membuat anak itu merasa bertanggung jawab atas banyak hal yang berada di luar kendali dia. Misal, contohnya si anak tidak masuk sekolah kemarinnya. Biasanya gurunya tuh berkata kepada si anak, kamu gimana namanya, kamu nggak merasa kasihan sama orang tua kamu yang sudah bekerja keras untuk membiayai sekolah kamu. Jadi kan anaknya itu merasa sudah berdosa kepada orang tuanya. Salah satunya itu. Ya, bagus. Jadi Bu Yudi ini sudah benar ini. Jadi sering kita membuat rasa bersalah itu artinya kan kita betul tadi. Misalnya kita panggil anak, betul tadi. Kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu yang mencari uang, ya kan dengan susah sehingga kamu melakukan ini. Kan itu akhirnya kan, tapi cuma pada itu saja, ya kan? Sehingga akan menanamkan rasa bersalah kepada anak. Jadi kalau kita menanamkan rasa bersalah itu kira-kira ada nggak dampak negatif positifnya? Ada. Dampak positifnya ada? Kalau dampak positifnya mungkin yang sesaat yang merasa sedih Pak. Tapi kalau dampak negatifnya jangka panjang dia merasa dirinya itu tidak lagi berharga karena sudah mengecewakan banyak. Oh ya, bagus. Jadi memang dampak positifnya itu lebih kepada mungkin sesaat dia merasa. Tapi yang perlu kita ingat bahwa semakin kita membuat anak itu merasa bersalah, itu akan memiliki dampak yang jangka panjang terhadap perkembangan psikologis atau psikis dari anak itu sendiri. Jadi bagus ya Bu. Jadi sebaiknya kita hindari, kita membuat anak kita itu dia merasa bersalah, ya. Apalagi misalnya begini, mungkin orang tua kamu dulu seharusnya belum meninggal ya, atau lebih ekstrim lagi ya. Tapi berhubung terlalu berat memikirkan apa namanya perilaku kamu, misalnya perilaku anak saya, nah itu akan berdampak jangka panjang terhadap anak itu secara psikis ya. Baik, jadi jangan lagi ya kita membuat. Yang ketiga ini kita memposisikan sebagai posisi kontrol kita itu sebagai teman. Nah kira-kira sebagai teman ya Pak. Kalau teman itu apa ini? Kalau apa istimewanya kalau kita teman? Enggak teman. Kalau kita teman itu dia lebih apa? Lebih menyetarakan kan? Lebih menyetarakan. Artinya kan seolah-olah antara kita dengan teman kita tidak ada jarak, ya kan? Nah jadi ini artinya bagaimana kalau guru dengan siswa, dengan murid, kalau mau posisikan sebagai teman, bagus nggak? Coba Ibu Maya, ini guru mana ini? Bukan. Yang ini tadi Ibu Rika, saya cari mana Ibu Rika? Rika BK. Nah ini, silakan Ibu Rika. Kalau kita sebagai teman itu dampaknya terhadap peserta didik itu positif atau negatif? Silakan. Baiklah, menurut saya kalau kita sebagai guru itu memposisikan murid sebagai teman itu kemungkinan ada dampak positif dan dampak negatifnya Pak. Yang kalau dampak positifnya itu mungkin dia lebih terbuka sama kita. Kalau misalkan ada permasalahan di sekolah, kita mau mencari tahu siapa yang bersalah, mungkin dia lebih terbuka dan lebih gampang mengetahui siapa pelakunya. Tapi dampak negatifnya mungkin terkadang kalau sudah terlalu dianggap sebagai teman agak kurang ajar juga kan Pak, nggak terlalu sopan kadang itu Pak. Terima kasih Pak. Sepele. Ya bagus ya Ibu Rika itu memang guru BK nih. Jadi memposisikan sebagai teman itu dampak positifnya ada, betul ya kan? Karena kan anak-anak atau pendidik itu pasti merasa nyaman ya kalau diperlakukan seperti teman walaupun guru dengan siswa ya kan, dengan murid. Tetapi dampak negatifnya kalau sudah tidak lepas kontrol ya kan, maksudnya lepas kontrol sehingga nanti anak itu bisa menganggap
ya atau apa namanya, menganggap guru itu ya seperti teman betul kan itu seperti teman betul, padahal posisi kita guru itu hanya bukan seperti teman mereka sebaya, tapi lebih kepada bagaimana kita dapat memahami dari kemauan dari peserta itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol kita adalah sebagai pemantau. Pemantau, apa itu pemantau? Pemantau. Apa bedanya sebagai teman dengan pemantau? Kalau teman ini, kalau pemantau. Pemantau. Ayo. Ibu ini ya Bu, pemantau. Kalau posisi kita kontrol kita guru itu pemantau. Kontrol. Oke, jadi kalau sebagai teman tadi kan lebih banyak interaksinya kan, lebih banyak berinteraksi. Tapi kalau sebagai pemantau itu bagaimana kita sedikit lebih pasif ya kan, lebih pasif, tidak terlalu interaktif. Tapi kita tetap mengontrol atau mengawasi ya apa yang dilakukan oleh peserta didik kita. Itu pemantau. Jadi sedikit lebih pasif, bukan lebih pada interaktifnya. Ya. Nah yang kelima, ya. Guru itu fungsi kontrolnya itu sebagai manajer. Ah ini coba manajer mengatur, membimbing, ya kan, apa lagi? Membimbing, ya, memberikan solusi kan itu. Dan dapat mengerjakan berbagai persoalan. Ya. Nah, jadi, posisi kontrol yang paling tinggi itu adalah yang paling bagus itu bagaimana kita sebagai guru itu memposisikan diri sebagai manajerial, manajemen. Ya, kira-kira seperti kepala sekolah lah. Kepala sekolah itu kan sebagai manajer. Bagaimana agar anak buahnya atau rekan-rekan guru ini bisa bekerja secara maksimal, kita fasilitasi apa masalahnya, apa kebutuhan harus kita penuhi kan, dan lain sebagainya. Begitu juga kita sebagai guru, kita sebagai manajer, kita tahu apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh peserta didik kita, sehingga peserta didik kita nanti dapat berkembang atau mengembangkan diri secara optimal. Nah, itu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini tersinggung oleh Bu Nova tadi. Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Coba kira-kira apa? Apa perbedaan peraturan dengan keyakinan? Nanti mungkin ada yang berikan contoh. Apa peraturan atau peraturan kelas? Apa peraturan? Kalau keyakinan? Kalau peraturan itu dibuat secara sepihak, ya, tanpa ada kesepakatan. Kalau keyakinan kelas itu membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak untuk mendapatkan suatu aturan. Ya, bagus. Jadi kalau peraturan itu lebih kepada bukan kesepakatan, keputusan yang harus diikuti. Kalau keyakinan ini adalah kesepakatan bersama. Oke, coba kita ambil contoh ya. Contohnya misalnya tidak boleh makan di kelas. Itu peraturan atau keyakinan? Tidak boleh makan di kelas. Peraturan. Kenapa deh? Peraturan kan? Tidak boleh makan. Kalau keyakinan kira-kira apa?
makan misalkan boleh makan pada jam istirahat, betul kan? Ya. Nanti kan kalau aturan itu lebih ada mengandung kalimat negatif, ya kan? Ya. Kalimat negatif tidak boleh, ya kan? Nah, tapi kalau kita atau contoh yang kedua misalkan tidak boleh menggunakan HP pada saat jam belajar, itu aturan, ya? Aturan. Yang benar Pak, menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan belajar dan disetujui oleh guru mata pelajaran. Itu keyakinan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau peraturan itu banyak konotasi kalimatnya negatif. Ya. Kalau keyakinan itu kalimatnya lebih positif. Oke. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas masing-masing kan boleh kelas. Baik, sudah. Buat keyakinan kelas, apa masih peraturan? Sudah keyakinan, ya alhamdulillah. Ya. Oke. Baik, ini penting ya. Segitiga restitusi. Ini Ibu Rika, ini guru matematik. Filosofinya apa nih? Kenapa harus segitiga restitusi? Ayo. Apa? Segitiga restitusi. Biasanya membuat sesuatu itu kan pasti ada filosofi. Kenapa harus segitiga restitusi? Segitiga restitusi. Ayo. Baik. Jadi kita lanjutkan ya. Segitiga restitusi ini kenapa harus 3? Ya memang 3 indikatornya 3 ya. Kalau dibuat 5 aja nggak nyambung, maka disebut dengan segitiga ya. Ya. Oke, baik. Kita mencoba untuk memahami tentang segitiga restitusi. Nanti inilah yang menjadi bekal kita untuk mencoba untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita, termasuk kepala sekolah juga. Saya pernah nanya dengan kalau kepala sekolah boleh nggak merestitusi gurunya? Bagus, jangankan guru, orang tua juga kalau datang ke sini bisa kita lakukan restitusi. Jadi bukan untuk anak saja. Jadi Ibu Rika kalau ada orang tua yang datang sini, nah itu lakukan restitusi apa? Ya. Oke. Nah sebenarnya kita melakukan restitusi itu kan sebagai guru itu pasti sudah, nggak ada yang belum. Saya yakin itu. Pasti sudah. Saya di SMA 1 itu dulu 8 tahun ya kesiswaan itu. Setelah saya pelajari restitusi, saya itu sudah melaksanakan. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Runutannya salah. Ya betul kan? Seperti orang tua memarahi anak, marahi dulu baru dimarahi dulu baru dinasihati, di apa segala macam kan? Kembali. Jadi restitusi itu harus runut, ya. Yang pertama ada 3. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita buat stabil dulu. Orang melakukan kesalahan itu kan pasti ada suatu penyebabnya. Mungkin secara emosi dia tidak stabil pada saat itu. Mungkin dia lagi puncak emosinya sebagai macam. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, orang lagi emosi kita suruh mengakui kesalahan, pasti nggak mau, ya kan? Maka kita stabilkan dulu identitasnya dulu. Saya contoh misalkan, ada anak yang bermasalah, kita panggil misalkan Rika ini murid ya. Rika sudah tahu kenapa Rika Bapak panggil ke sini. Halus. Boleh mungkin Rika jawab belum Pak, baru saya jelaskan.
berdasarkan laporan dari guru piket atau catatan wali kelasnya, ternyata Ibu Rika ini banyak tidak masuk kelas pada jam pertama. Kan itu contoh kan. Ibu Rika menyadari itu, mungkin dia jawab, iya Pak. Nah, kita stabilkan dulu. Yang namanya terlambat itu biasa, termasuk Pak juga mungkin sering mengalami. Nah, kita dari kan stabil secara ya, stabil. Yang kedua itu kita lakukan validasi apa yang salah tadi, tindakan yang salah itu. Kita validasi itu apa? Kita cek dulu kebenarannya. Kita cek dulu benar nggak dia ini melakukan kesalahan. Jangan kan salah orang kan itu. Salah orang. Ya. Kita lakukan validasi tindakan. Ya. Nah, kita cari dulu apa penyebabnya, ya kan? Kalau boleh tahu kira-kira penyebabnya Ibu Rika terlambat ini kenapa? Nah, baru dia jelaskan. Oh seperti ini dan seterusnya, ya kan? Nah, baru yang ketiga kita lakukan menanyakan keyakinan ya per kelas. Kalau kelasnya spesifik kepada siswa, ya kan? Keyakinannya. Ibu Rika tahu nggak kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar? Oh saya melanggar itu, saya melakukan itu, kan? Kemudian kita tawarkan solusinya menurut Ibu Rika, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dia sendiri yang akan mencari solusi sendiri, bukan guru. Kalau kita kan banyak, pokoknya besok kamu nggak boleh seperti itu, ya kan? Ya, kita mencarikan solusi atau jalan keluarnya secara bersama. Nah kemudian kita bangun namanya motivasi intrinsipnya dari dalam. Misalkan Ibu Rika ini kan sebenarnya guru yang sangat berpotensi, ya kan? Sudah sertifikasi, gitu kan itu. Nah, Ibu seharusnya bisa memberikan contoh yang baik pada ibu yang lain. Oke, itu juga dengan. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu, mari kita coba nanti mencoba untuk melakukan restitusi kepada siswa kita. Kita runut ya, jangan bolak-balik sehingga anak kita bukannya menyelesaikan masalah tapi dapat menambah masalah baru. Oke, ini sudah ya kan yang saya jelaskan tadi. Saya langsung contoh saya, ya kan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja paparan saya sebagai aksi nyata diseminasi tentang budaya positif di sekolah, khususnya di SMK Negeri 6 Sleman. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini akan mendapat menjadi wawasan kita, dan tentunya nanti akan dapat menjadi acuan kita untuk perbaikan tentang budaya positif di lingkungan SMK Negeri 6 Sleman. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau keyakinan kelas sekolah. Jadi selama ini tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman, ya. Jadi kedepannya kita jangan lagi dalam bentuk hukuman, tapi lebih kepada kita menyelesaikan, yaitu dengan menggunakan restitusi. Nah kalau disiplin merupakan identitas sukses, kalau hukuman merupakan identitas gagal. Jadi kalau disiplin itu merupakan identitas yang sukses. Jadi setelah dia kita lakukan semacam restitusi, sehingga siswa itu akan terbangun motivasi secara intrinsik bagaimana dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah kalau hukuman tadi merupakan identitas gagal. Artinya kan kalau tidak ada yang menghukum, tidak ada hukuman, dia akan mengulangi ya kesalahan yang sama atau kesalahan baru. Nah maka disiplin positif dibagi menjadi dua. Ada disiplin dalam bentuk konsekuensi atau kesepakatan. Yang kedua adalah disiplin dalam bentuk restitusi.
Jadi dari ketiga hal ini yang harus kita tinggalkan itu adalah yang namanya menghukum. Itu nggak boleh lagi kita menghukum, ya. Oke, yang berikutnya saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Kalau kita memberikan reward atau hadiah itu kira-kira baik, berdampak baik apakah tidak kepada murid kita? Silakan Ibu Pak Rido ya. Pak Rido, kita sering kan ya kalau habis ulangan kita memberikan reward, hadiah ya. Oke, kalau menurut saya kalau memberikan hadiah itu ada dampak baik, ada dampak buruknya. Cuma kalau dampak baiknya bisa jadi motivasi untuk anak tersebut bisa mencapai sesuatu seperti itu. Cuman dampak buruknya kalau dia nggak ada seperti kayak reward kayak gitu, ya udah nggak usah kayak gitu kan, mending abaikan aja gitu. Nah, jadi lebih ke ada pamrih seperti itu. Itu mungkin dari saya. Baik, ini mungkin ini Pak Bobi. Silakan Pak Bobi. Kita memberikan reward atau hadiah itu untuk perkembangan murid ya kan. Jadi bagaimana menurut pandangan Pak Bobi? Silakan Bobi. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesempatannya. Ini menurut saya mungkin sedikit pendapat dengan Pak Rido tadi. Ketika kita memberikan reward atau hadiah atau sesuatu hal yang dilakukan siswa itu dengan sebuah pemberian sebuah reward ataupun hadiah, ini ada kalanya baik ataupun tidak baiknya. Ketika ini baik karena ini memberikan support atau memberikan motivasi terhadap siswa lain agar melakukan sesuatu. Tapi ada halnya ini menjadi sebuah hal yang tidak terbaik Pak. Ketika reward tersebut dijadikan sebuah patokan atau misalnya ketika adanya pergantian guru nih, misalnya di mata pelajaran tertentu, ketika seorang guru memberikan reward ketika anak didik atau peserta didiknya mendapatkan nilai yang lebih tinggi, nantinya ketika pada saat kenaikan kelas atau di kelas selanjutnya gurunya ternyata tidak memberikan reward ketika nilainya tinggi, maka siswa tersebut akan down atau akan berubah, untuk apa saya mendapatkan nilai atau mengejar nilai atau memberikan hal yang terbaik dalam pembelajaran, atau juga tidak akan mendapat reward. Ini jadi menanamkan sesuatu hal yang terdapat pada diri siswa menjadi hal yang rajin atau ada hal yang akan dikejar. Ketika tidak mendapatkan hal yang dikejar tersebut, maka menjadi perubahan mental atau perubahan pemikiran terhadap siswa tersebut. Seperti itu. Jadi memang ketika kita memberikan reward dan penghargaan atau hadiah untuk siswa, ini memang perlu kita sikapi dengan baik Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Pak Rido, Pak Bobi yang luar biasa. Ya. Baik, memang kalau kita berbicara tentang dampak positifnya terhadap pemberian reward atau hadiah itu memang pasti akan mengalami suatu perdebatan ya kan. Tapi lebih kita lihat dari pendapat seorang ilmuwan yang bernama Alpi Kohn ya kan. Sebenarnya pemberian intinya adalah pemberian reward itu betul apa yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi, itu akan berdampak terhadap ketergantungan ya Bobi. Ketergantungan. Artinya dia melakukan sesuatu itu dikarenakan ada sesuatu yang ingin dia kejar atau dia peroleh ya. Itu. Nah, betul lah disampaikan ketika dia tidak dijanjikan reward ya atau hadiah, maka dia akan mengalami kemunduran biasanya kan. Dia tidak, motivasinya menjadi
menjadi berkurang. Ya. Nah sebenarnya dalam hal ini sebaiknya reward itu memang ditiadakan. Ditiadakan itu dalam artian itu tidak berdampak baik pada dasarnya. Akan tetapi reward yang paling bagus itu apa? Dia melakukan sesuatu, mencapai sesuatu itu bukan atas janji yang diberikan. Kan ada kan, misalkan Pak Bobi ini menjadi guru yang terbaik di tingkat kabupaten misalkan. Dia tidak tahu, dia hanya bekerja saja motivasi dia dari dalam, kemudian tiba-tiba dia dipanggil, diberikan reward. Itu bagus. Yang tidak bagus itu adalah kita memberikan janji, mengiming janji hadiah ataupun reward. Jadi kedepannya ini perlu itu kita diskusikan. Di satu sisi memang kesiapan dari peserta didik kita sendiri ya, ya itu ya. Yes. Nah ini kelanjutan dari Alvin Kor tadi ya, dia mengatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, itu sama maksudnya. Artinya semakin kita banyak memberikan janji, reward atau hukuman, justru akan menyebabkan anak itu tidak terbangun motivasi secara intrinsik dari dalamnya, sehingga akan berdampak kurang baik pada peserta didik kita. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ingin tahu ya kan, bahwa kita guru itu memiliki 5 posisi. Nanti kita nanti di mana? Ya. Tidak kita pahami. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama posisinya sebagai penghukum. Ya, penghukum itu kan apa? Menghukum, memvonis ya kan. Apa yang kita lakukan itu tidak terkontrol ya kan. Ya. Kemudian sepihak saja. Jadi ini masih banyak. Coba kita jujur saja Bapak Ibu. Kira-kira pada posisi kontrol penghukum ini masih terjadi di lingkungan kita sebagai guru ya, bukan di SMK 6 saja. Kira-kira mana Ibu ini, Ibu ini masih banyak guru yang posisinya menghukum ya. Masih ada, bahkan masih banyak ya kan. Saya jujur ya, termasuk saya juga kadang-kadang masih melakukan yang namanya tindakan menghukum tadi kan. Ya, menghukum. Ya, ya masih banyak. Apa contohnya? Anak tidak mengerjakan tugas langsung panggil ke depan kelas. Silakan angkat kaki kamu 1. Ya kan? Angkat itu menghukum ya kan. Oke. Yang kedua, guru itu berposisi sebagai membuat rasa bersalah. Nah, kira-kira yang mana ya yang membuat rasa bersalah ya? Ibu ini, Wiwi, ada guru itu posisinya membuat rasa bersalah. Halo. Jadi kalau mau hukum kan jelas kan, mau hukum. Ya. Kalau membuat rasa bersalah apa contohnya kira-kira? Saya Pak. Ya silakan. Ya, kalau pengetahuan saya membuat rasa bersalah itu membuat anak itu merasa bertanggung jawab atas banyak hal yang berada di luar kendali dia. Misal, contohnya si anak tidak masuk sekolah kemarinnya, besoknya gurunya tuh berkata kepada si anak, kamu tuh gimana, namanya kamu nggak merasa kasihan sama orang tua kamu yang sudah bekerja keras untuk membiayai sekolah kamu. Jadi kan anaknya itu merasa sudah berdosa kepada orang tuanya. Salah satunya itu.
Ya, bagus. Jadi Bu Yudi ini udah benar ini. Jadi sering kita membuat rasa bersalah itu artinya kan kita betul tadi. Misalnya kita panggil anak, betul tadi. Kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu yang mencari uang, ya kan dengan susah sehingga kamu melakukan ini. Kan itu akhirnya kan, tapi cuma pada itu saja, ya kan? Sehingga akan menanamkan rasa bersalah kepada anak. Jadi kalau kita menanamkan rasa bersalah itu kira-kira ada nggak dampak negatif positifnya? Ada, dampak positifnya ada? Kalau dampak positifnya mungkin yang sesaat yang merasa sedih Pak. Tapi kalau dampak negatifnya jangka panjang dia merasa dirinya itu tidak lagi berharga karena sudah mengecewakan banyak. Oh ya, bagus. Jadi memang dampak positifnya itu lebih kepada mungkin sesaat dia merasa. Tapi yang perlu kita ingat bahwa semakin kita membuat anak itu merasa bersalah, itu akan memiliki dampak yang jangka panjang terhadap perkembangan psikologis atau psikis dari anak itu sendiri. Jadi bagus ya Bu. Jadi sebaiknya kita hindari, kita membuat anak kita tuh dia merasa bersalah, ya. Apalagi misalnya begini, mungkin orang tua kamu dulu seharusnya belum meninggal ya, atau lebih ekstrim lagi ya. Tapi berhubung terlalu berat memikirkan apa namanya perilaku kamu, misalnya perilaku anak saya, nah itu akan berdampak jangka panjang terhadap anak itu secara psikis ya. Ya, baik. Jadi jangan lagi ya kita membuat. Yang ketiga ini kita memposisikan sebagai posisi kontrol kita itu sebagai teman. Nah kira-kira sebagai teman ya Pak. Kalau teman itu apa ini? Kalau apa istimewanya kalau kita teman? Enggak teman. Kalau kita teman itu artinya apa? Lebih apa? Lebih menyetarakan kan? Lebih menyetarakan. Artinya kan seolah-olah antara kita dengan teman kita tidak ada jarak, ya kan? Nah jadi ini artinya bagaimana kalau guru dengan siswa, dengan murid, kalau mau posisikan itu sebagai teman, bagus nggak? Coba Ibu Maya, ini guru mana ini? Bukan. Yang ini tadi Ibu Rika, saya cari mana Ibu Rika? Rika BK. Nah ini, silakan Ibu Rika. Kalau kita sebagai teman itu dampaknya terhadap peserta didik itu positif atau negatif? Silakan. Baiklah, menurut saya kalau kita sebagai guru itu memposisikan murid sebagai teman itu kemungkinan ada dampak positif dan dampak negatifnya Pak. Yang kalau dampak positifnya itu mungkin dia lebih terbuka sama kita. Kalau misalkan ada permasalahan di sekolah, kita mau mencari tahu siapa yang bersalah, mungkin dia lebih terbuka dan lebih gampang mengetahui siapa pelakunya. Tapi dampak negatifnya mungkin terkadang kalau sudah terlalu dianggap sebagai teman, agak kurang ajar juga kan Pak, nggak terlalu sopan kadang itu Pak. Terima kasih Pak. Ada terlalu sepele. Ya bagus ya Ibu Rika itu memang guru BK nih. Jadi memposisikan sebagai teman itu dampak positifnya ada, betul ya kan? Karena kan anak-anak atau peserta didik itu pasti merasa nyaman ya kalau diperlakukan seperti teman walaupun guru dengan siswa ya kan, dengan murid. Tetapi dampak negatifnya kalau sudah tidak lepas kontrol ya kan, maksudnya lepas kontrol sehingga nanti anak itu bisa menganggap ya atau apa namanya menganggap guru itu ya seperti teman betul ya kan, itu kan itu seperti teman betul, padahal posisi kita guru itu hanya bukan seperti teman mereka sebaya, tapi lebih kepada bagaimana kita dapat memahami dari kemauan dari peserta itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol kita adalah sebagai pemantau. Pemantau apa itu pemantau? Pemantau. Apa bedanya sebagai teman dengan pemantau? Kalau teman ini, kalau pemantau. Pemantau. Ayo. Ibu ini apa pemantau? Kalau posisi kita kontrol kita guru itu pemantau.
kontrol. kira-kira kita sebagai guru itu kita memantau selama itu daripada posisi kita dari seorang teman. Oke, jadi kalau sebagai teman tadi kan lebih banyak interaksinya kan, lebih banyak berinteraksi. Tapi kalau sebagai pemantau itu bagaimana kita sedikit lebih pasif ya kan, lebih pasif, tidak terlalu interaktif. Tapi kita tetap mengontrol atau mengawasi ya apa yang dilakukan oleh peserta didik kita. Itu memantau. Jadi sedikit lebih pasif, bukan lebih pada interaktifnya. Ya. Nah yang kelima, ya. Guru itu fungsi kontrolnya itu sebagai manajer. Ini coba manajer mengatur, membimbing, ya kan, apa lagi? Membimbing, ya, memberikan solusi kan itu dan dapat mengerjakan berbagai persoalan. Ya. Nah, posisi kontrol yang paling tinggi itu adalah yang paling bagus itu bagaimana kita sebagai guru itu memposisikan diri sebagai manajemen. Ya, kira-kira seperti kepala sekolah itu lah. Kepala sekolah itu kan sebagai manajer. Bagaimana agar anak buahnya atau rekan-rekan gurunya bisa bekerja secara maksimal, kita fasilitasi apa masalahnya, apa kebutuhan harus kita penuhi kan, dan lain sebagainya. Begitu juga kita sebagai guru, kita sebagai manajer, kita tahu apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh peserta didik kita, sehingga peserta didik kita nanti dapat berkembang atau mengembangkan diri secara optimal. Nah, itu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini tersinggung oleh Bu Nova tadi. Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Coba kira-kira apa? Apa perbedaan peraturan dengan keyakinan? Nanti mungkin ada yang berikan contoh. Apa peraturan itu? Peraturan kelas. Apa peraturan? Kalau keyakinan? Kalau peraturan itu dibuat secara sepihak, ya, tanpa ada kesepakatan. Kalau keyakinan kelas itu membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak untuk mendapatkan suatu aturan. Ya, bagus. Jadi kalau peraturan itu lebih kepada bukan kesepakatan, keputusan yang harus diikuti. Kalau keyakinan ini adalah kesepakatan bersama. Oke, coba kita ambil contoh ya. Contohnya misalnya tidak boleh makan di kelas. Itu peraturan atau keyakinan? Tidak boleh makan di kelas. Peraturan. Kenapa nih? Peraturan kan? Tidak boleh makan. Kalau keyakinan kira-kira apa? Makan misalkan boleh makan pada jam istirahat, betul kan? Ya. Nanti kan kalau aturan itu lebih ada mengandung kalimat negatif, ya kan? Ya. Kalimat negatif. Tidak boleh. Ya kan? Nah, tapi kalau kita atau contoh yang kedua misalkan tidak boleh menggunakan HP pada saat jam belajar, itu aturan ya? Aturan. Yang benar apa? Menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan belajar dan
disetujui oleh guru mata pelajaran. Itu keyakinan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau peraturan itu banyak konotasi kalimatnya negatif. Ya. Kalau keyakinan itu kalimatnya lebih positif. Oke. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas masing-masing kan boleh kelas. P1 sudah. Buat keyakinan kelas apa masih peraturan? Sudah keyakinan ya, alhamdulillah. Ya. Oke. Baik, ini penting ya. Segitiga restitusi. Ini Ibu Rika, ini guru matematik. Filosofinya apa nih? Kenapa harus segitiga restitusi? Ayo. Apa? Segitiga restitusi. Biasanya membuat sesuatu itu kan pasti ada ini, ada filosofi. Kenapa harus segitiga restitusi? Segitiga restitusi. Ayo. Baik. Jadi kita lanjutkan ya. Segitiga restitusi ini kenapa harus 3? Ya memang 3 indikatornya 3 ya. Kalau dibuat 5 aja nggak nyambung, maka disebut dengan segitiga ya. Ya. Oke, baik. Kita mencoba untuk memahami tentang segitiga restitusi. Nanti inilah yang menjadi bekal kita untuk mencoba untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita, termasuk kepala sekolah juga. Saya pernah nanya dengan ini, kalau kepala sekolah boleh nggak merestitusi gurunya? Bagus, jangankan dulu, orang tua juga kalau datang ke sini bisa kita lakukan restitusi. Jadi bukan untuk anak saja. Jadi Ibu Rika kalau ada orang tua yang datang sini, itu lakukan restitusi nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah sebenarnya kita melakukan restitusi itu kan sebagai guru itu pasti sudah, nggak ada yang belum. Saya yakin itu. Pasti sudah. Saya di SMA 1 itu dulu 8 tahun ya, kesiswaan itu. Setelah saya pelajari restitusi, saya itu sudah melaksanakan. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Runutannya salah. Ya betul kan? Seperti orang tua memarahi anak, marahi dulu baru marahi dulu. Dimarahi dulu baru dinasihati, segala macam kan? Terbalik. Jadi restitusi itu harus runut. Ya. Yang pertama ada 3. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita buat stabil dulu. Orang melakukan kesalahan itu kan pasti ada suatu penyebabnya. Mungkin secara emosi dia tidak stabil pada saat itu. Mungkin dia lagi puncak emosinya sebagai macam. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, orang lagi emosi kita suruh mengakui kesalahan, pasti nggak mau, ya kan? Maka kita stabilkan dulu identitasnya dulu. Saya bercontoh misalkan, ada anak yang bermasalah, kita panggil misalkan Rika ini murid ya. Rika sudah tahu kenapa Rika Bapak panggil ke sini. Halus. Boleh mungkin Rika jawab, belum Pak, baru saya jelaskan. Berdasarkan laporan dari guru piket atau catatan wali kelasnya, ternyata Ibu Rika ini banyak tidak masuk kelas pada jam pertama. Kan itu contoh kan? Ibu Rika menyadari itu, mungkin dia jawab, iya Pak. Nah, kita stabilkan dulu. Yang namanya terlambat itu biasa, termasuk Pak juga mungkin sering mengalami. Nah, kan dari kan stabil secara stabil. Yang kedua itu kita lakukan validasi apa yang salah tadi, tindakan yang salah itu. Kita validasi itu apa? Kita cek dulu kebenarannya. Kita cek dulu benar nggak dia melakukan kesalahan, jangan kan salah orang kan itu. Salah
salah orang, ya kita lakukan validasi tindakan, ya. Nah, kita cari dulu apa penyebabnya, ya kan? Kalau boleh tahu kira-kira penyebabnya Ibu Rika terlambat ini kenapa? Nah, baru dia jelaskan. Oh seperti ini, dan seterusnya, ya kan? Nah, baru yang ketiga kita lakukan menanyakan keyakinan ya per kelas. Kalau kelas itu spesifik kepada siswa, ya kan? Keyakinannya. Ibu Rika tahu nggak kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar? Oh saya melanggar itu, saya melakukan itu, kan gitu. Kemudian kita tawarkan solusinya. Menurut Ibu Rika bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dia sendiri yang akan mencari solusi sendiri, bukan guru. Kalau kita kan banyak, pokoknya besok kamu nggak boleh seperti itu, ya kan? Ya, kita mencarikan solusi atau jalan keluarnya secara bersama. Nah kemudian kita bangun namanya motivasi intrinsipnya dari dalam. Misalkan Ibu Rika ini kan sebenarnya guru yang sangat berpotensi, ya kan? Sudah sertifikasi, gitu kan itu. Nah, Ibu seharusnya bisa memberikan contoh yang baik pada ibu yang lain. Oke, begitu juga dengan anak. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu, mari kita coba nanti mencoba untuk melakukan restitusi kepada siswa kita. Kita runut ya, jangan bolak-balik sehingga anak kita bukannya menyelesaikan masalah tapi dapat menambah masalah baru. Oke, ini sudah ya kan yang saya jelaskan tadi. Saya langsung contoh saya, ya kan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja paparan saya sebagai aksi nyata diseminasi tentang budaya positif di sekolah, khususnya di SMK Negeri 6 Suma. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini akan mendapat menjadi wawasan kita, dan tentunya nanti akan dapat menjadi acuan kita untuk perbaikan tentang budaya positif di lingkungan SMK Negeri 6 Suma. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Herman Juwanto yang telah memberi ilmu tentang budaya positif. Acara selanjutnya itu penutup. Marilah kawan-kawan kita menutup acara ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan saya mohon ampun. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.